2020-60. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi nilai mata kuliah saya dalam sosiologi politik. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi politik. Pemikiran tokoh sosiologi mengenai politik. Yang pertama ada Maurice Duverger. Bagi Duverger, apa yang kita kenal dengan istilah-istilah ilmu sosial tidak lain dan tidak bukan adalah sosiologi. Dengan begitu, sosiologi meliputi segala cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah kemasyarakatan. Sebagai seorang ahli sosiologi politik, Duverger rupanya tidak mempersoalkan perbedaan antara ilmu politik dan sosiologi politik. Yang kedua ada Max Weber. Max Weber menambahkan faktor-faktor non-ekonomis yang menentukan kelas sosiologi di masyarakat dalam pandangannya. Adapun faktor yang dimaksud diantaranya status sosial di masyarakat, status individu atau kelompok, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Karl Marx. Meskipun secara tidak langsung membicarakan politik, tapi Marx cukup banyak memberikan sumbangsi pemikirannya tentang politik. Menurut Marx, politik memiliki kaitan erat dengan konflik material dan kekuatan ekonomi yang saling bertentangan. Pertentangan inilah yang akhirnya dapat menghancurkan sistem kapitalisme di masyarakat dan menciptakan masyarakat tanpa kelas yang disimpulkan dari berbagai pengertian sosiologi politik tersebut. Di sini saya mengambil studi kasus tentang budaya politik. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu budaya politik. Jadi budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Menurut ahli yaitu Sidney Verba, budaya politik adalah pola tingkah laku dan keyakinan individu atau masyarakat yang pola orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Menurut Clifford Geertz, ada beberapa tipe budaya politik yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah budaya politik abangan, yaitu budaya politik yang masyarakatnya menekankan aspek-aspek animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh-roh halus. Yang kedua ada budaya politik santri, yaitu di mana masyarakat menekankan aspek-aspek keagamaan terutama pada agama Islam. Yang ketiga ada budaya politik priayi, yaitu budaya politik yang masyarakatnya menekankan keluhuran tradisi. Budaya politik priayi ini masyarakatnya berafiliasi dengan partai PNI dan sekarang berafiliasi dengan partai Golkar. Oke semuanya, jadi di sini saya mengambil studi kasus dari tesis Wahyu Wiji Utomo yang berjudul Budaya Politik dalam Etnis Jawa. Studi kasus peran Pujakesuma dalam Pilkada Kabupaten Langkat pada tahun 2013. Dari isi tesis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa yang memiliki jumlah dominan di Sumatera pada umumnya memiliki ciri budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya rendah. Atau bisa dikatakan bahwa budaya politik etnis Jawa di Sumatera lebih cenderung pada budaya politik parokial, yaitu tingkat partisipasinya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif, misal tingkat pendidikannya rendah. Hal ini bukan berarti orang Jawa tidak ikut dalam setiap pemilihan umum, tetapi terletak pada pilihan dan dukungan yang mereka berikan pada seseorang jika orang tersebut akan maju sebagai pemimpin. Dalam melihat kekuasaan dan sosok seorang pemimpin, organisasi Pujakesuma masih berpegang teguh pada budaya politik dalam etnis Jawa sesuai dengan kepribadian yang menjadi ciri Pujakesuma, yaitu sepi ing pamrih rame ing gawe, mikul dhuwur mendem jeru, ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani, nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi, sapa sing temen tinemu, sapa sing citra wayahe sirna, dan jar Basuki Wowo Beo. Sehingga dalam melihat pemimpin dan kekuasaan paguyuban Pujakesuma bersandarkan
pada sikap budaya politik Jawa yang lebih mengedepankan kerukunan dan juga prinsip hormat terhadap sesamanya. Oke untuk semuanya, jadi itu tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.